Oke, cek, cek, cek. Gimana nih? Udah pada hadir semuanya, teman-teman? Boleh nih dikasih reaksinya di kolom komentar. Ini udah jam 8 lebih 8 menit ya, teman-teman. Kita langsung mulai aja ya berbincang-bincang pertama. Nah, oke. Hai semuanya. Gimana kabarnya nih kalian semua pagi ini? Pasti pada baiklah. Ayo teman-teman bisa ya dijawab di kolom komentar. Hmm, pasti masih pada segar ya, masih soalnya kan masih pagi nih ya. Pasti kalian pada baik ya. Oke, Kak Ada masih baik Kak. Oke. Nah, pastinya aku tebak kalian udah pada gak sabar nih ya buat ngikuti acara webinar pada pagi hari ini. Nah, dan tentunya aku aja sampai keluar mimpi tadi malam loh saking gak sabarnya buat hadir ke acara hari ini. Bener gak Kak Handi? Wah, bener banget Kak Fauzia. Aku juga dari semalam nih nggak bisa tidur gara-gara saking semangatnya juga buat hadir dalam acara webinar kali ini. Nah, sebelumnya teman-teman aku mau apresiasi banget buat teman-teman yang udah join webinar kali ini meskipun hari Minggu ya, tetapi teman-teman tetap semangat nih. Bener nggak teman-teman? Coba dong yang masih semangat kasih react-nya atau ketik di kolom chat ya teman-teman. Ya, kata Kak Asa baik, katanya Kak Dinda baik Kak, katanya baik Kak, tapi suaranya kurang kedengeran. Oh, siapa yang kurang kedengeran? Ah, saya kah? Oke, ya oke. Udah kedengeran belum ini suaranya? Oke, iya. Wah, sesuai banget ya sama harapan kita semua ya. Kalian semua pada semangat banget hari ini. Nah, semoga ya kita semua bisa selalu semangat dan terus tidak bosan ya untuk terus mencari ilmu dan juga terus aktif mengikuti webinar yang selalu diselenggarakan oleh EVC ini ya. Nah, dia benar kan? Bener banget. Nah, itu di kolom komentar udah ada Kak Aldi, ada Kak Adam yang udah berapi-api buat ngikutin seminar pada pagi ini. Nah, teman-teman, Semangat pada dong. kesempatan kali ini, ITC akan mendatangkan para narasumber hebat yang pastinya akan menambah wawasan kita semua. Teman-teman, penasaran kan siapa narasumbernya? Langsung aja ya, aku spill nama narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini. Ada Kak Melinda pertama, Permata, dan juga Kak Anissa Dwi Sulistianingrum, SFC CHA. Nah, oke teman-teman, dilihat-lihat dari uh, namanya, dari backgroundnya saja tuh udah terlihat narasumber kita kali ini tuh pasti orang-orang yang sangat inspiratif sekali dan juga pastinya sangat berpengalaman di bidangnya, terutama di tema yang akan kita bahas pada pagi ini. Nah, sebelumnya saya juga merasa sangat bangga nih bisa berkolaborasi dengan Kak Fauzia Ya, menjadi Masya Allah ya Kak ya. dalam acara yang dihadiri oleh orang-orang hebat seperti ini, Kak Fauzia. Iya, benar sekali. Nah, semoga kita juga bisa mendapatkan new insightful tentunya ya teman-teman dari paparan materi yang akan diberikan oleh para narasumber kita yang hebat. Nah, teman-teman jangan lupa ya buat siapkan catatan terbaik kalian karena acara akan segera dimulai. Tapi sebelumnya sebelum memulai kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman diharapkan untuk bersiap dan on cam ya.
Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wah, wah, menyanyikan Indonesia Raya sudah nih. Selanjutnya apa ya Kak Fauzia ini? Nah, selanjutnya itu saya mau memaparkan ada info ya bahwa program ETC ini ada 7 program utama. Yang pertama ada The Leader Academy atau Sekolah Kepemimpinan, kedua ada Sekolah Trainer Indonesia, ketiga ada Public Speaking Clash, keempat ada Digital Marketing Academy, kelima ada Sekolah Bisnis Milenial, keenam ada Pelatihan Prakerja, dan yang terakhir ada Marketing Langit Academy. Wow, lengkap banget ya program dari ITC ini. Kira-kira teman-teman tertarik nggak nih buat join program-program dari ITC ini? Kalau teman-teman tertarik, boleh langsung aja chat ke admin setelah acara ini selesai ya. Baik, karena webinar akan segera dimulai, bagi teman-teman yang tidak sedang ada kegiatan, bisa langsung on kamera ya teman-teman, dan pastikan mute suara bagi yang tidak berkepentingan agar tidak mengganggu narasumber saat penyampaian materi nanti. Nah, untuk mekanisme presensi, nanti akan kami kirimkan link di akhir webinar ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, pastikan mengisi link presensi di akhir webinar dengan benar agar memudahkan kami, tim panitia, untuk mengirimkan sertifikat melalui email kalian, teman-teman. Terima kasih. Kita mulai ya acara hari ini. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nah, selamat pagi ya para peserta yang berbahagia. Nah, kami selaku tim ETC memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah hadir mengikuti acara webinar yang diadakan pada pagi hari ini. Dan tentunya ini itu weekend loh teman-teman. Nah, kalian itu hebat tahu bisa memanage waktu dengan baik dan menjadikan waktu lebih berharga dengan mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh ETC ini, teman-teman. Benar nggak, Kak Handi? Benar banget dan Kak Fauzia. Mungkin ibarat pepatah nih, tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka tak aruf atau tak kenal maka tak sayang nih. Mungkin bisa kenalan dulu deh, mulai dari Kak Fauzia. Oke, teman-teman, mulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Nah, saya akrab dipanggil Uzi. Saya juga sekarang aktif menjadi seorang guru dan juga seorang pekerja ya, teman-teman. Nah, saya juga berdomisili di daerah Cianjur. Nih, teman-teman, kira-kira ada nggak yang di daerah Cianjur atau di daerah Jawa Barat? Ada nggak nih, teman-teman? Boleh direaksi di kolom komentar. Gimana, teman-teman? Pasti banyak ya Kak yang dari beda-beda pulau. Nah, aku juga ditemenin sama, oh ada yang dari Buah Batu, dari Lampung Kak. Ya, aku juga ditemenin nih sekarang sama rekan aku yang ada di seberang provinsi sana. Halo Kak Handi, bisa perkenalkan diri Kakak? Halo, wah teman-teman hebat banget ya Kak Fauzia ini. Mungkin langsung dari saya, perkenalkan saya Prasio Handi. Saya biasa dipanggil Handi dari Tangerang Selatan. Saya saat ini sedang menjalani kesibukan sebagai seorang mahasiswa. Mungkin buat teman-teman yang dari Tangerang Selatan, boleh langsung di komen saja. Siapa tahu kita bisa meet up. Atau mungkin nanti di akhir sesi bisa mutual Instagram buat nambah-nambah relasi. Ada nggak teman-teman yang dari Tangerang Selatan nih kira-kira? Aku pengen tahu. Wah, ada Kak Ria dari Banjarmasin, mungkin dari daerah Jakarta atau Tangerang Selatan. Ada nggak teman-teman? Tuh ada yang dari Bandung Kak, Kak Adam Wah, dari dari Bandung Bandung. deket nih, bisa nih naik bus. Wah, ada dari alumni Supra Unpar yang alumni deket nih Umpang berarti Kak. katanya. Oh ya, teman-teman, mungkin kita tadi udah berkenalan sama Kak Fauzia, sama saya juga yang selaku MC pada webinar pagi ini. Mungkin ada moderator juga yang akan menemani kita pada pagi ini. Mungkin aku sapa-sapa dulu ya. Yang pertama ada moderator kita Kak Santi. Halo Kak Santi. Halo Kak Andi, Halo Kak selamat Wah. pagi. Santi. Selamat pagi Kak Santi. Wah, ternyata Kak Santi sudah siap dan semangat buat membantu dan memoderatori kita pada pagi ini. Lalu yang kedua ada Kak Nasrullah nih. Halo Kak Nasrullah. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi Ya, Kak. Oh, Kak Nasrullah terlihat dari suaranya sangat-sangat bersemangat nih buat hadir dalam acara webinar kali ini. Pastikan teman-teman juga sama semangatnya seperti Kak Nasrullah ya teman-teman.
Bener nggak Iya, Kak Fauzia? pastinya teman-teman semangat banget nih. Nah, tapi sebelum itu ya teman-teman, apakah di sini para peserta ya udah ada yang tahu belum tema apa yang akan kita bahas pada hari ini? Dan juga tema ini berguna untuk apa sih sampai-sampai ini pesertanya ada 46 juta nih Kak Handi. Wah, hebat banget ya. Nah, mungkin ya aku butuh satu atau dua orang yang berkenan untuk menjawab dengan raise hand lalu menjawab di kolom komentar. Boleh ya teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Apa pada nggak tahu? Lupa apa? Oke, aku sebutin ya apa tema hari ini itu tentang pelopor, yes, pengekor, no, pemuda pembawa perubahan. Bener nggak Kak Handi? Wah, bener banget ya Kak Fauzia. Temanya sangat menarik sekali nih. Dari judulnya aja udah terlihat bersemangat. Pelopor, yes. Pengekor, no. Sangat-sangat bersemangat. Jadi pastikan aku himbau sekali lagi teman-teman semangat dan hadir dalam acara webinar kali ini dari awal hingga akhir. Nah, pastinya nanti kita akan mendapatkan insight terkait apa sih yang bisa dilakukan generasi muda atau inovasi-inovasi apa yang perlu dilakukan generasi muda saat ini. Nah, kedua narasumber hebat kita kali ini akan membahas semuanya secara tuntas dalam webinar kali ini, teman-teman. Nah, sebelum itu ya teman-teman, aku mau kasih info lagi bahwasanya webinar kali ini itu diadakan oleh Entrepreneur Training Center. Nah, atau ETC ya. Entrepreneur Training Center atau ETC ini adalah organisasi pengembangan diri yang tidak terikat oleh organisasi formal. Juga ETC ini bergerak di bidang mengisi seminar, public speaking, motivator, dan banyak lagi ya teman-teman. Juga banyak sekali pemuda-pemudi yang notabene dari kalangan mahasiswa loh. Mereka itu punya semangat yang kuat dan tekad yang tinggi untuk mengikuti dan mengasah skill dengan join ke organisasi yang dinamakan ETC ini. Bener banget Kak Fauzia. Selain programnya yang sangat banyak dan juga lengkap, organisasi ini juga mewadahi berbagai kalangan ya Kak. Mulai dari mahasiswa, organisasi kampus, sekolah, lembaga non formal seperti pondok pesantren, panti asuhan, lembaga swasta, sampai lembaga UMKM nih Kak. Bagi mereka yang membutuhkan dan juga berminat mengikuti pelatihan pengembangan diri Kak Fauzia. Ya, nah juga teman-teman fokusnya organisasi ini itu untuk meningkatkan kualitas generasi muda di Indonesia tahu. Nah, teman-teman ini tujuan organisasinya bagus banget ya. Nah, saya harap ya, aku harap sebagai MC di sini kalian bisa memanfaatkan semaksimal mungkin jika sudah ada wadah seperti ETC ini. Karena ini adalah organisasi atau komunitas yang memberikan solusi kepada kita sebagai generasi muda yang memiliki minat belajar yang tinggi, yang ingin mengasah skillnya atau mengupgrade diri. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan relasi yang positif dengan bertemu dengan orang-orang yang hebat-hebat dan tentunya akan memberikan motivasi untuk kita untuk terus maju ya, teman-teman, dan juga membuat kita itu ingin dan berani apply pada semua hal yang dapat mendukung kesuksesan kita di masa depan. Benar enggak, Kak Handi? Bener banget Kak. Wah tadi udah banyak sekali informasi terkait ETC ininya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau ketinggalan satu pun informasi terkait ETC ini, jangan lupa buat follow Instagram dan juga YouTube ETC karena pastinya akan banyak-banyak ilmu-ilmu yang menarik atau informasi yang menarik dan bermanfaat pastinya buat teman-teman untuk kedepannya nanti. Baik, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar buat mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita yang hebat banget kali ini. Sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara webinar kita pada pagi hari ini. Berikut adalah susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi. Ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, closing statement. Kelima, penyerahan sertifikat. Dan yang keenam, penutup. Sebelum memasuki acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, langsung saja selanjutnya
Akan saya serahkan kepada rekan moderator kita pada hari ini untuk sesi penyampaian materi yaitu Kak Santi dan Kak Nasrullah. Untuk para moderator, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Handi dan Kak Fauzia atas kesempatan yang diberikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nasrullah, ditemani dengan Kak Santi yang sama-sama menjadi moderator pada acara webinar kali ini. Bagaimana kabar teman-teman? Semuanya sehat? Ya, sehat. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Ya, acara kali ini adalah rangkaian dari webinar yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center dengan tema yang sangat menarik nih pastinya. Yaitu dengan tema apa Kak Santi? Ya, tema kali dengan ini tema pemuda pelopor, ya. Pemuda pelopor yes, pengekor no, pemuda pembawa perubahan. Baik, di mana pemuda pembawa perubahan ini adalah mereka yang tidak hanya memiliki semangat dan idealisme, tetapi juga keberanian untuk bertindak, berpikir kritis, dan membawa solusi nyata bagi masyarakat dan bangsanya. Maka mereka hadir sebagai agen perubahan di tengah tantangan zaman dengan visi dan aksi yang selaras dengan nilai-nilai kemajuan. Nah, teman-teman, apa saja ya yang harus dipelajari terkait dengan pemuda perubahan, pembawa perubahan ini? Apa fungsi dan tujuannya, dan bagaimana cara kita membangun suatu karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya akan dibahas oleh kedua narasumber kita yang telah hadir bersama pada pagi hari ini. Narasumber pertama kita adalah Kak Melinda pertama. Halo Kak Melinda. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Kak. Ya. Halo, sudah siap ya Kak ya untuk memberikan materi yang luar biasa kali ini? Siap banget, Kak. Siap. Oke, selanjutnya narasumber kedua yaitu Kak Anissa Dwi Sulistianingsi, SPSI CHA. Halo Kak Anissa. Apakah Kak Anissa udah bergabung? Halo, ya. Halo, selamat Ya. pagi semua. Selamat pagi Kak. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, Kak Anissa pastinya juga sudah siap dong. Ya, untuk memberikan materi yang nggak kalah luar biasa. Baik. Untuk sesi pertama, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, dan sesi kedua adalah tanya jawab dengan para peserta. Sebelum itu, sepertinya partner saya Kak Santi mau bertanya dulu nih kepada kedua narasumber kita kali ini. Halo Kak Santi. Kak Santi, boleh dong kasih pertanyaan ya untuk kedua narasumber kita. Ya, oke. Terima kasih Kak Arullah. Halo Kak Arullah, dan halo teman-teman semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Santi sebagai moderator dan ditemani bersama Kak Arullah pagi ini. Oke, jadi saya mau tanya-tanya nih sama kedua narasumber kita ya. Dari pertama Kak Melinda. Halo Kak Melinda, selamat pagi Kak. Halo Kak Santi, Ya. selamat pagi. Sebelumnya saya mau bertanya nih Kak, kalau menurut Kak Melinda, pemuda pembawa perubahan itu kayak gimana sih Kak? Garis besarnya boleh dijelaskan sedikit gitu Kak? Pemuda pembawa perubahan, kalau menurut kacamata saya ya, itu pemuda-pemuda yang jelasnya memberikan dampak positif pada apapun yang mereka bidangi. Biasanya seperti itu. Jadi kan kita sebagai pemuda memiliki hal atau apapun yang kita mau, yang jelasnya terutama yang kita geluti itu harus bisa jadi hal yang positif atau berdampak baik pada orang lain. Jadi
bisa dikatakan mereka adalah pemuda membawa perubahan sih. Nah, keren banget ya jawaban dari Kak Melinda ini. Kemudian tadi kan udah saya bertanya ke Kak Melinda, sekarang saya mau tanya nih ke Kak Anissa. Eh, Menurut Kak Anissa, apa sih Kak manfaat pemuda pembawa perubahan untuk kehidupan sehari-hari kita? Boleh dijawab dong singkat. Oke, terima kasih Mbak. Oke, manfaatnya nanti kita jadi akan lebih mengenal diri ya, terutama dari segi personalnya. Karena saya nanti akan bahas banyak banget dari karakter kita, potensi kita, sehingga kita bisa memberikan dampak yang baik ya tadi dari Mbak Melinda tadi, gitu, dengan mengenal diri kita dan potensi diri kita. Oke, terima kasih Kak Melinda dan Kak Anissa atas jawaban yang luar biasa sekali. Baik teman-teman, jadi seperti itu tadi ya gambaran dari isi materi kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan harus mendengarkan dengan baik dong pastinya, karena ini nantinya akan bermanfaat bagi kita para pemuda yang ingin membawa perubahan untuk kehidupan. Next, kita dengerin penjelasan lebih lengkapnya ya. Siapkan fokus terbaik teman-teman sekalian, dan untuk Kak Ruloh, boleh dibacakan dulu CV dari narasumber pertama kita ya. Oke, terima kasih Kak Santi. Aku lanjut ya. Langsung saja kita ulas CV narasumber pertama kita. Jadi, Kak Melinda ini adalah seorang karyawan sekaligus mahasiswa semester 3 jurusan Manajemen Bisnis Universitas Terbuka Palembang. Dengan latar belakang pendidikan dalam manajemen, saya telah mendapatkan pemahaman yang kuat tentang ilmu manajemen dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk berkembang di dunia kerja. Pendidikan, ya, 2015 sampai 2017 beliau sekolah di MAN 2 Palembang, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Jurusan ini mempersiapkan siswa untuk memiliki kemampuan dalam mengelola berbagai aspek bisnis seperti pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, produksi, operasi, dan strategi bisnis. 2023 beliau lanjut ke pendidikan Universitas Terbuka Palembang, program studi manajemen bisnis. Jurusan ini mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam mengelola berbagai aspek bisnis seperti pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, produksi, operasi, dan strategi bisnis. Pengalaman kerja, wow, 2017 sampai 2018 beliau bekerja sebagai telemarketing di PT MNC Ski Vision. 2019 beliau bekerja sebagai sales promotor grill di PT Global IMOO Telekomunikasi. 2020 beliau bekerja sebagai marketing debit card and EDC di PT Bank Sentral Asia. 2021 beliau bekerja sebagai staf keuangan di K0 Group. Kemampuan beliau yang pertama software administrasi perkantoran, kemampuan leadership, bertanggung jawab, dan public speaking. Wow, ya, Masya Allah keren banget ya teman-teman untuk CV dari narasumber kita yang pertama ini. Halo Kak Melinda, sudah siapkah ya Kak? Halo Kak Rola, sudah siap sekali Kak. Baik, ya Kak Melinda kami persilahkan. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melinda Permata. Untuk yang teman-teman yang sudah hadir, wah sangat luar biasa ya. Saya lihat dari awal tadi sudah sangat excited sekali ya untuk mengikuti webinar kita. Terutama udah dipandu sih sama MC dan moderator yang sangat keren banget, sangat gacor banget ini. Sangat melambangkan pemuda-pemuda yang sangat luar biasa ya. Oke, karena berhubung kita sama-sama anak muda yang hadir di webinar kali ini, jadi
saya dan teman-teman jatuhnya kita sama-sama belajar dari tema kita pada hari ini, terutama temanya menarik banget pula. Ini kayak statement yang ada yang lagi viral di salah satu account ya kayaknya. Ini dari pihak etisi memberikan tema ini, tapi dalam bentuk tema yang sangat positif ya. Jadi sembari saya mau menjelaskan nanti, saya sedikit kasih gambaran penjelasan saya ini akan lebih singkat nantinya, karena saya akan membahas secara garis besarnya saja nanti untuk personal dan juga pengembangan diri nanti dilanjutkan sama pemateri kedua ya teman-teman, karena memang itu sangat beliau sangat berpengalaman di bidangnya, sedangkan saya jatuhnya saya hanya memberikan gambaran saya saja sebagai pemuda yang struggle lah intinya untuk hidup saya, untuk bagaimana saya bisa menjadi pelopor dan diri saya sendiri, pengalaman saya ataupun hidup saya selama saya sampai sekarang lah intinya begitu ya. Oke, kita mulai dari tema kita hari ini. Boleh panitia di slide selanjutnya. Kita mulai aja. Sesuai tema ya, pemuda pelopor. Di sini saya kasih arti sedikit. Pemuda pelopor adalah pemuda yang memiliki aksi tentang memberikan contoh dan perilaku yang baik dalam segala aspek. Di sini di garis besari segala aspek itu adalah segala bidang yang teman-teman ataupun saya ataupun orang lain geluti lah, intinya begitu. Kita bagaimanapun sebagai pemuda harus dan diwajibkan harus bisa bersinar dengan apa yang kita pilih lah, intinya begitu. Banyak kan dari pemuda-pemuda masih nih punya permasalahan yang kayak, saya ini maunya jadi apa ya nantinya ya, saya ini nih kerennya di bidang apa ya, ada nih pasti, aku yakin masih banyak yang ada yang seperti itu. Berarti mereka masih belum bisa membranding mereka, memberikan contoh lah intinya kepada orang lain ya. Tapi kalau teman-teman sudah merasa teman-teman sudah punya tujuan ataupun bidang yang teman-teman tekuni dan ternyata itu sesuai dengan keinginan, ya otomatis teman-teman wajib harus menjadi pelopor di bidang itu ya. Boleh nih teman-teman share di kolom komentar buat teman-teman sekarang merasa atau pengennya atau sedang melakukan kegiatan atau sesuatu yang ditekuni ini apa nih sekarang. Coba boleh di kolom komentar jelasin, misalnya Kak, saya sedang lagi berusaha nih bikin usaha kecil-kecilan karena saya sedang berusaha menjadi wirausaha. Itu salah satu hal yang menurut saya menjadi pengembangan atau perubahan. Apalagi buat teman-teman yang memang punya ide-ide kreatif ya. Karena biasanya manusia itu sama ya, teman-teman punya pilihan dan pola pikir yang sama, yang pasti mempunyai ide yang banyak sekali juga di kepala, biasanya begitu. Tapi terkadang terhalang oleh rasa takut ya. Rasa takut atau pikiran sendiri lah yang membuat mereka terhalang. Biasanya begitu. Tapi kalau teman-teman yang sudah keluar dari pikiran atau overthinking diri sendiri, biasanya mereka sudah mulai bergerak ya. Sudah mulai menunjukkan sisi-sisi apa yang mau mereka geluti atau tekuni. Apalagi kalau kita masa muda ini semuanya serba penasaran, semuanya serba pengen coba, biasanya begitu. Tapi di garis bawahi ya, dalam segi positif. Kalau yang negatif-negatifnya nggak usah diajak pun, hayu-hayu aja biasanya. Nggak perlu dipikirin panjang, udah iya aja itu pasti. Tapi kalau yang namanya hal yang positif biasanya agak susah meyakinkan diri sendiri nih kan. Oke, ada Latifah nih yang komen katanya lagi menekuni bidang pendidikan nih Kak. Oh boleh. Boleh dikerucutin nggak nih Latifah, bidang pendidikannya kamu di bidang apa? Lebih ke apa? Karena walaupun kita seorang mahasiswa ataupun pekerja, seperti yang saya lakukan sekarang ya teman-teman, kalian bisa lihat di background CV saya tidak ada sama sekali hal yang mengkerucut kalau saya
ada di bidang public speaking ya, kecuali memang karena yang saya lampirkan memang betul-betul CV yang sudah lama ketika saya baru gabung di NCT kemarin sih lebih tepatnya. Jadi belum ada pembaruan. Tapi di dalam diri saya merasa saya sangat ahli di bidang public speaking. Makanya saya join di sini salah satu cara saya buat tetap berusaha menjadikan itu sebuah hal yang bisa dicontoh untuk orang lain gitu. Ngajar TK apa nih di komennya? Ngajar TK, SD buat konten edukatif dan buka kelas online Kak. Bagus banget itu. Latifa, itu adalah opsi yang bisa dicontoh nih buat teman-teman yang lain juga. Apalagi kalau sekarang ya, dunia digital itu sangat-sangat luar biasa loh teman-teman. Saya merasa sangat-sangat senang sekali karena pada saat saya dulu perasaan untuk digital ini sangat susah ya. Maksudnya belum terlalu banyak. Tapi kalau sekarang semuanya bisa diakses, semua bisa dipelajari. Dulu saya pergi ke seminar-seminar itu saya harus online, harus datang, harus benar-benar kita harus beli tiketnya, terus juga harus ke sana ke sini hanya untuk datang ke seminar. Tapi kalau sekarang kita duduk di rumah, buka handphone, dan masuk ke dalam aplikasi Zoom udah bisa dapat ilmu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi buat teman-teman juga dimanfaatkan digital yang ada. Digital buat yang selalu punya alasan, Kak, saya introvert, Kak. Saya nggak bisa loh, Kak, bikin ini, bikin itu. Kalau sekarang udah banyak, nggak perlu teman-teman muncul di kamera pun bikin konten edukasi dengan kamera belakang pun bisa, cuma model suara aja bisa kan? Jadi nggak ada alasan buat teman-teman tidak mau berkembang sekarang, apalagi buat yang masih muda, apalagi anak-anak mahasiswa. Kalau saya mahasiswanya jatuhnya telat ya teman-teman, jadi saya baru semester 3 sekarang usianya sudah tua. Kalau teman-teman yang memang baru banget merintis jadi mahasiswa dari SMA langsung ke kuliah itu punya banyak sekali peluang untuk bisa mengembangkan diri jauh lebih baik, untuk bisa jadi bekal buat masa depan nanti ya. Kalau saya ya termasuk ngambil gelar ini adalah salah satu opsi terakhir yang saya bisa lakukan karena saya merasa saya sudah settle, makanya saya ambil pendidikan begitu. Jadi makanya saya juga gabungnya di universitas terbuka ya. Jadi nggak ketemu nih. Saya cuma ngambil kelas karyawan saja. Jadi tidak memiliki sosialisasi atau bisa gabung ke komunitas-komunitas. Nah, buat teman-teman yang bisa langsung kan itu lebih bagus untuk bisa jadi pengembangan diri ya. Kita lanjut nih ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah karakter pemuda pelopor. Jadi teman-teman kalau merasa dari 4 poin ini ada di teman-teman, berarti teman-teman sudah termasuk pemuda yang memberi dampak perubahan ya, atau pelopor lah gitu ya. Yang pertama adalah inovatif dan berpikir kritis. Ini adalah karakter pemuda pelopor yang pertama. Jadi kalau ciri-ciri pemuda pelopor dia adalah memiliki sifat inovatif dan berpikir kritis, yaitu sifat yang mampu menciptakan ide ataupun solusi yang kreatif untuk masalah tertentu. Jadi masalah ini sebenarnya banyak ya di lingkungan kita, apapun maupun sosial maupun yang di sekeliling kita. Masalah keluarga pun ada, tapi yang jelasnya pemuda pelopor biasanya memiliki karakter mampu menciptakan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru dan juga solusi yang kreatif biasanya begitu. Kalau teman-teman merasa diri teman-teman mempunyai sifat seperti ini atau karakter seperti ini, wah sangat luar biasa, berarti teman-teman tinggal eksekusi aja ya. Yang kedua adalah semangat kepemimpinan. Karakter pemuda pelopor itu adalah memiliki semangat kepemimpinan. Mereka mampu mengarahkan banyak orang untuk bisa bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Biasanya seperti itu. Karakter pemuda pelopor itu atau pemuda yang membawa pengaruh itu biasanya
bisa teman-teman lihat di komunitas, biasanya gitu kan, biasanya kalau anak-anak mahasiswa, rata-rata banyak yang ikut komunitas-komunitas. Teman-teman yang masih jadi pengekor nih, coba perhatikan nih teman-teman yang lain yang sudah menjadi pelopor, biasanya mereka memiliki semangat kepemimpinan, biasanya karakter perbedaannya yang sangat jelas tuh itu ya. Mereka bisa mengajak pengikut-pengikutnya untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah karakternya adalah mampu beradaptasi. Di sini pemuda pelopor biasanya mampu beradaptasi dengan segala bentuk tantangan ataupun pro kontra lah yang terjadi ketika dia menyampaikan ide atau gagasannya ataupun keputusannya. Biasanya kalau teman-teman yang bisa, pemuda yang bisa membawa perubahan, mereka bisa beradaptasi nih. Kira-kira teman-teman merasa nggak nih bisa beradaptasi dengan pro kontra? Biasanya ada beberapa orang yang nggak sanggup nih menerima kritikan gitu, nggak mampu untuk merasa kalau ada orang yang ngasih statement jelek tentang dia itu biasanya nggak mampu. Kalau yang kayak orang-orang kayak gitu berarti memang belum bisa jadi pelopor ya teman-teman. Yang keempat adalah jiwa kewirausahaan. Biasanya pemuda pelopor itu memiliki jiwa wirausaha. Wirausaha di sini ya seperti yang saya sampaikan, mereka biasanya mampu ataupun memiliki jiwa atau semangat untuk bisa membuka lapangan kerja. Biasanya jiwa pelopor seperti itu. Mereka memiliki sifat bagaimana caranya bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain, atau intinya bermanfaatlah bagi orang lain ya. Jadi kalau teman-teman merasa, berarti teman-teman sudah masuk karakter pemuda pelopor. Kalau belum, berarti kita harus benahi dulu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Coba kita benahi diri kita dulu. Ya, berarti kita balik ke fokus ke diri sendiri dulu kalau begitu. Di sini saya kasih temanya merancang mimpi ya jatuhnya. Jadi kita fokus ke diri kita. Kalau kita merasa kita bukan belum, lebih ke bukan ya, lebih ke belum menjadi pemuda pelopor atau pemuda yang bisa membawa perubahan, masih tetap menjadi ekor-ekor terus. Nah, yang bisa kita fokuskan pada diri sendiri ada kita merancang mimpi kita dulu. Karena mimpi adalah landasan awal untuk menentukan mau seperti apa kita nantinya. Dan tentunya juga merancang mimpi membuat kita memiliki tujuan hidup dan memaksa kita berpikir lebih keras mencari cara mewujudkan mimpi itu. Untuk menjadi sebuah orang yang bisa menjadi manfaat bagi orang lain, kita harus pastikan diri kita sendiri juga bermanfaat untuk kita. Menjadikan kita lebih baik, bisa nge-upgrade diri, memberikan value yang luar biasa untuk kita sendiri, supaya kita bisa jadi perubahan bagi orang lain ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa belum mempunyai mimpi, coba nih, sembari saya jelaskan, teman-teman komen di kolom komentar, MC dan moderator juga boleh ikut. Coba saya mau tantang teman-teman, pikirkan dari sekarang, apa yang teman-teman mimpikan atau pengen nih, untuk bisa dicapai dalam 5 tahun ke depan. Coba di komen dulu, dipikirin dulu, dalam 5 tahun saya harus jadi apa ya? Setidaknya teman-teman sudah ngasih gambaran ke diri sendiri nih. Kalaupun meleset nantinya biasanya, kalau itu terjadi pada saya ya, karena saya mempraktekkan hal itu juga, saya selalu memberikan target. Kalau saya pribadi targetnya per tahun ya, tapi saya juga punya target 5 tahun, tapi saya lebih spesifiknya target per tahun. Saya sudah list di satu notes apa-apa yang mau saya capai dalam 1 tahun. Kalaupun meleset, biasanya melesetnya sedikit teman-teman. Kalau saya pribadi ya, semoga itu bisa teman-teman bisa praktekkan, karena saya bisa dengan pede bilang ya, kalau selama saya hidup, ini usia saya mau hampir 27 ya. Selama saya hidup,
saya merasa apa yang saya mau itu bisa saya capai. Nah, gimana sih kok bisa saya dengan PD-nya bilang begitu? Karena memang saya merasakan itu, teman-teman. Saya tipikal orang yang ngelis apa yang saya mau. Ya, kalau per tahun biasanya listnya yang hal-hal yang kecil ya, yang bisa kita gapai. Tapi kalau kayak 5 tahun, 10 tahun itu hal-hal yang besar yang bisa kita capai. Saya tipikal orang yang memang suka sekali ngayal ya, jatuhnya merancang mimpi gitu. Saya tipikal orang yang suka sekali. Ya, saya maunya apa, saya pengennya apa, saya tulis, saya list gitu kan. Terus nanti saya biasanya saya pajang jadi wallpaper handphone kalau saya pribadi ya. Terus saya lihat setiap hari saya buka handphone, saya lihat dulu itu apa nih yang bisa saya capai dari beberapa list yang sudah saya tulis. Biasanya begitu. Dari hal kecil ke hal besar. Perkara itu cuma berat badan pun saya tulis di situ. Saya pengen berat badan segini. Saya pengen dapat ini dalam 3 bulan. Saya ingin begini. Dalam segi kerjaan maupun barang atau barang yang ingin saya punya pun saya list. Saya tipikal seperti itu. Makanya ketika saya mendapatkannya, saya centang, rasanya memiliki kepuasan dan juga syukur yang sangat luar biasa. Makanya saya dengan PD-nya bilang ke teman-teman sekalian, selama saya 27 tahun hidup di sini, saya merasa apa yang saya mau, saya selalu dapat. Semoga teman-teman bisa begitu ya. Oh, ini udah ada yang jawab ya. Kira-kira dalam 5 tahun saya penasaran juga nih. Hari-hari ini mimpinya apa sih? Luar biasa loh, biasanya pasti keren-keren banget ini. Mimpi jadi dosen dan bisa lebih ngembangin usaha dan bisa membangun rumah impian. Amin. Saya doakan ya. Memberikan lembaga pendidikan. Wah, ini ada yang mau bikin lembaga pendidikan Latifah. Luar biasa sekali ya. Sangat bermanfaat bagi orang lain ya. Dalam 5 tahun ke depan menjadi seorang pengajar yang memiliki sister sendiri. Saya aminkan. Terus mimpi saya kerja di perusahaan lama, amin. Saya juga aminkan itu. Saya ingin studi ke Audiencia dan dalam ke depan insya Allah. Oke, Fauzia, kamu harus benar-benar kerja ini dan saya yakin pasti bisa juga. Dan saya sudah mendirikan tempat praktik. Apa yang kalian sampai ini ya? Semuanya saya rasa semuanya bisa dicapai loh teman-teman. Karena saya pertama kali list target saya dengan PD-nya saya tulis 2018 itu kalau nggak salah. Saya tulis renovasi rumah. Setiap tahun renovasi rumah itu ya teman-teman selalu masuk list setiap tahun karena nggak kecapai-capai ya. Tapi setelah saya baru renov 2024. Nah, 2024 bulan Juni deh kalau nggak salah. Bisa tercentang akhirnya. Berarti saya butuh waktu hampir 7 tahun untuk bisa saya renovasi rumah. Benar-benar pure saya termasuk yang seperti kalian juga. Dan akhirnya bisa loh teman-teman. Saya juga nggak nyangka. Pada saat itu saya ngelis aja kayak pengen renov rumah yang benar-benar pure dirobohin terus didesain baru kan. Saya list aja di target saya. Setiap akhir tahun saya selalu revisi, saya lihat, oh nggak kecapai nih, dimasukin lagi ke tahun depan, terus seperti itu. Akhirnya bisa tercentang di 2024. Jadi sekitar 7 tahun lah baru bisa akhirnya. Terus juga kuliah salah satu juga yang saya list di target saya. Dan akhirnya bisa tercapainya di 2023 gitu. 2023 akhir lah intinya begitu. Luar biasa sekali ya. Kalau teman-teman yakin dengan apa-apa yang sudah teman-teman list dan buktikan, akan ada jalan. Karena saya merasa di diri saya juga begitu ya teman-teman. Jadi jangan bosan untuk bermimpi, banyakinlah apa-apa yang kita mau, list sebaik mungkin. Baru nanti kalau kita sudah merasa kita berhasil pada diri sendiri, kita akan membawa perubahan bagi orang lain ya. Kasih kesan positif kepada diri sendiri, jangan overthinking, harus yakin sama diri sendiri, percaya sama diri sendiri, semua apa yang kita mau akan bisa kita capai. Karena itu juga yang saya lakukan sampai sekarang.
Jadi makanya saya dengan PD-nya bisa mengatakan apa yang saya mau bisa saya capai, bukan berarti itu semua bisa dicapainya dengan hal mudah ya, pasti ada rasa kesakitan. Tapi segala sesuatu yang kita memang perjuangkan itu rasanya tidak nyaman ya teman-teman, tidak ada yang nyaman. Jadi kalau teman-teman kayak kerja, mau di tempat yang luar biasa, kayak tadi ada bilang saya mau ke perusahaan yang ternama, bisa saya kasih gambaran ya teman-teman, pasti rasanya tidak akan nyaman. Ya kalau masalah pas ke hari gajiannya pasti nyaman ya, tapi menjalani harinya itu tidak akan nyaman. Karena sesuatu yang memang diusahakan dan hasilnya besar, pasti posisi ataupun tempat yang kita pijak itu badainya akan banyak sekali, angin akan banyak sekali untuk bisa menjatuhkan kita. Salah satunya pola pikir ya. Jadi pastikan pikiran kalian di kepala itu jangan sampai isinya hal-hal negatif atau meragukan diri sendiri, karena menurut saya apa yang membuat kita menjadi tidak berhasil ataupun tidak menghasilkan apa-apa adalah pikiran kita sendiri. Awalnya. Jadi pastikan pikiran isinya adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang meyakinkan, hal-hal yang menyemangati, hal-hal yang mensupport. Jadi kita nggak perlu pakai support orang lain, kecuali orang tua ya. Kalau pastikan kita bisa berhubungan baik sama orang tua kita, terus kita bisa menjaga pola pikir kita tetap positif, maka saya rasa semua akan lancar begitu. Karena saya merasa seperti itu, makanya saya bagikan ke teman-teman, siapa tahu teman-teman mengikuti juga jalur yang saya pakai, supaya teman-teman bisa dengan PD-nya seperti saya bilang, apa yang saya mau bisa saya capai, begitu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya kasih gambaran teknik kecil yang saya lakukan. Pelopor adalah seorang pemimpi. Yang pertama, langkah awal sebelum kita menjadi panutan bagi orang lain, kita harus bisa jadi panutan buat diri kita sendiri. Kita harus bisa pikirkan dulu nih mimpi-mimpi apa yang kita pengen. Ini adalah 4 poin yang saya tulis di bio Instagram saya pun, saya tulis ini 4 poin ini. Karena saya merasa 4 poin inilah yang membuat saya selalu bisa mencapai apa yang saya mau. Yang pertama, saya pikirkan dulu, saya mimpi mau apa, pengen apa. Terus yang kedua adalah saya sering ucapkan, teman-teman. Padahal belum dapat misalnya mimpi itu, atau belum dapat apa yang saya mau itu, tapi saya sering aja ucapin. Saya mau pengen ini deh, saya pengen ini, saya mau ini. Semakin banyak orang yang dengar, saya benar-benar ucapkan secara langsung ya, dengan lisan. Jadi saya memberikan reaksi ke tubuh lah, ke tubuh, ke dunia, ke alam lah jatuhnya, supaya mendengar apa yang saya mau. Yang ketiga adalah saya lakukan. Saya lakukan di sini, misalnya saya contohkan saja ya. Saya melist sekitar tahun 2024 kemarin, saya list di target saya itu adalah naik jabatan di pekerjaan saya list. Saya pilih juga pulaunya, saya pilih Pulau Jawa, terus saya pilih Bali, dan juga saya pilih di Sumatera kemarin. Saya list secara detail apa yang saya mau. Terus saya sering ucapkan, baik di rekan kerja maupun apapun, dan saya lakukan bagaimana caranya saya bisa bekerja, benar-benar harus menjadi orang yang kompeten, yang bisa diandalkan di perusahaan itu, dan juga bisa menjadi orang yang dipercaya. Dan akhirnya karena saya konsisten dengan apa yang saya usahakan, di awal tahun 2025 saya mendapatkan kenaikan jabatan dan mendapatkan wilayah yang saya pegang itu adalah di Bali gitu. Dan itu ternyata luar biasa sekali menurut saya. Ilmu 4 ini sangat luar biasa bagi saya ya, karena rata-rata apa yang saya mau, saya menggunakan 4 hal ini untuk bisa membuat saya mencapainya. Terlihat simple 4 kata ini, tapi memang melakukannya susah ya teman-teman, butuh waktu juga. Tapi percayalah, kalau kita memegang 4 prinsip ini ya, 4 hal ini otomatis teman-teman bisa. Seperti yang tadi ada yang bilang mau jadi dosen, terus juga ada yang bilang tadi mau mendirikan
lembaga pendidikan, itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, lakukan 4 ini saya rasa dalam walaupun kurang 5 tahun bisa jadi, ataupun lebih sedikit, kayak saya tadi bilang saya mau bangun rumah, harusnya 5 tahun targetnya meleset sedikit jadi 7 tahun, tapi tidak apa-apa. Semuanya bisa tercapai ya. Jadi buat teman-teman menjadi seorang pelopor atau menjadi orang yang bisa jadi panutan memberikan dampak positif bagi orang lain adalah pastikan ke diri kita sendiri dulu bisa menjadi kebanggaan buat kita sendiri. Jadi pastikan teman-teman semuanya menjadi orang yang bisa menjadikan diri sendiri menjadi luar biasa ya. Selanjutnya coba slide selanjutnya. Oke, sepertinya habis materinya ya teman-teman. Saya agak-agak lupa semalam karena saya buat materinya agak cepat ya. Saya ambil yang pentingnya saja. Nah, untuk itu buat teman-teman yang mau menjadi yang lebih baik lagi nantinya, nanti akan dibahas sama materi kedua ya, pemateri kedua yang akan membahas untuk secara personal. Jadi buat teman-teman stay tune karena saya ngasih gambaran garis besarnya saja, nanti pemateri kedua yang akan lebih dalam untuk secara personal ngajarin teman-teman nih bagaimana nih step-stepnya buat jadi pelopor. Jadi buat teman-teman harus tetap stay dan semangat ya, karena sembari nanti saya turun sudah selesai jadi saya mengisi materi, saya juga akan stay supaya saya juga bisa belajar, karena sama sebenarnya kita ya. Hanya saja memang saya sangat luar biasa dikasih kesempatan untuk membagikan pengalaman saya dari pihak ETC, tapi sembari saya memberikan pengalaman saya juga mau belajar, jadi kita harus stay sama-sama buat bisa lebih baik lagi ke depannya, karena terkadang yang membuat kita tidak menjadi apa-apa ataupun belum bisa menjadi apa-apa itu adalah apa yang ada di dalam diri kita. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di lingkungan, di lapangan kerjaan atau apa, lebih ke diri kita yang tidak bisa kita kuasai, seperti itu sebenarnya ya. Jadi mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Saya kembalikan lagi ke moderator kita, Kak Rolo. Silakan. Baik, terima kasih Kak atas segala materi yang telah disampaikan oleh Kak Melinda. Baik, terima kasih kepada Kak Melinda atas materi yang luar biasa. Untuk teman-teman pastinya masih pada semangat dong, karena kita akan lanjut ke materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh Kak Anissa. Oke, sebelum itu saya bacakan CV dari Kak Anissa terlebih dahulu ya. Jadi pendidikan Kak Anissa ini adalah sarjana psikologi di Universitas Islam Bandung. Nama panjang Kak Anissa Dwi Sulistianingrum, yaitu perekrut teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan perekrut pengembangan sumber daya manusia. Latar belakang yang luas dalam HR generalis termasuk pengalaman dalam 3 pilar, keterlibatan, perekrutan, dan kinerja produktivitas. Kemudian pengalaman profesional yaitu pelatihan, konsultasi, dan pembinaan bagi pemilik bisnis, bisnis inti di workshop, online, offline, platform khusus elektronik. Kemudian sebagai manajer sumber daya manusia, hasil utama yaitu memimpin dan memantau semua kepemilikan dari billionaire coach dalam proses perekrutan, mengelola proses rekrutmen secara keseluruhan mulai dari membuat persyaratan, memasang iklan, lowongan kerja, mencari kandidat, menjadwalkan wawancara, dan membuat perjanjian kontrak serta dokumen lainnya. Kemudian secara aktif memfasilitasi dan berpikir strategis dalam mengusulkan solusi untuk memenuhi kebutuhan perekrutan.
Dan ini masih banyak lagi CV dari Kak Anissa ya. Selanjutnya Kak Anissa, apakah sudah siap untuk memaparkan materi? Ya, sudah siap, Mbak Santi. Baik, untuk Kak Anissa, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Senang sekali saya bisa dapat kesempatan ya dari Entrepreneur Training Center. Saya juga ingin berterima kasih juga untuk media besar yang sudah memberikan kesempatan saya bisa ada di sini bersama teman-teman, dan juga saya juga ingin berterima kasih kepada moderator dan juga teman-teman hebat yang sudah hadir di sini. Saya yakin yang join di sini punya semangat belajar yang besar, punya inisiatif juga motivasi juga bagus ya untuk bisa menggali, mengenal diri lagi, potensi apa sih yang bisa saya kuatkan di sini, karena kan tadi dari Mbak Melinda ya sudah dipaparkan materi yang sangat menarik dan juga bisa semangat ya buat kita semua. Gimana caranya kita bisa menjadi menjadi pelopor pemuda yang bergerak lebih positif gitu ya. Nah, kali ini saya ingin bahas tentang lebih personal. Tadi ada clue-nya ya. Di awal saya pengen bahas lebih personal. Jadi di sini saya ambil tema Transform Insight. Nah, kenapa nih ada insight-nya? Karena kita akan mencari, kita akan memetakan potensi tentang bangun versi terbaik dirimu mulai sekarang. Gitu ya. Oke, boleh dibantu Mbak. Next. Oke, nah sebelumnya saya ingin kenalan dulu nih sama teman-teman ya, biar kita bisa saling deket, interaksinya juga enak. Nah, tadi sudah di awal diperkenalkan, saya Anissa Dwi Susianingrum. Saat ini saya sebagai freelance HR gitu. Jadi memang background saya di HR. Mudah-mudahan ini bisa jadi saling interaksi, saling bantu pengalaman gitu ya untuk teman-teman semua, sehingga ada gambaran nih teman-teman yang masih kuliah, bagaimana saya bisa memaksimalkan potensi saya, atau yang sudah di semester akhir yang akan lanjut ke pekerjaan. Nah, gimana nih caranya saya bisa cocok dengan pekerjaan saya gitu. Nah, semuanya akan diawali dari diri kita sendiri. Jadi saya lulusan dari psikologi Unisba, kemudian saya ambil sertifikasi grafologi. Di sini yang membantu saya untuk bisa memetakan karakteristik setiap orang gitu ya. Dan ini yang sebagai alat tool saya untuk bisa seleksi pegawai. Nah, kemudian aktivitas saya saat ini sebagai konselor, HR in-house training juga, dan juga freelance recruiter. Jadi yang merekrut beberapa kandidat untuk ditempatkan di beberapa industri gitu. Yang boleh connect gitu ya, kita saling follow, boleh ke Instagram saya di @syirainisa atau di rumah.konsul. Oke, silakan boleh next Mbak. Nah, sebelum mengenal diri kita pengen tahu dulu nih. Coba, saya pengen tahu nih, sebutkan 3 kelebihan yang menjadi versi terbaik dirimu, gitu ya. Di sini ada contoh 3 kelebihan, misalnya, oh saya itu ambisius, saya orangnya sabar, saya juga orangnya cermat, gitu. Nah, teman-teman boleh berinteraksi bareng dengan saya. Nanti tulis di kolom komentar ya, sebutkan 3 kelebihan yang menjadi versi terbaik dari dirimu, gitu ya. Mungkin ada yang bilang, saya orangnya disiplin Kak, gitu ya, atau yang bilang, saya orangnya tekun nih, gitu. Boleh ya kita interaksi bareng-bareng di kolom komentar. Sebutkan 3 kelebihan yang menjadi versi terbaik dirimu. Silakan boleh ditulis. Nah, 3 kelebihan ini sambil menunggu ya teman-teman, boleh ditulis juga di kolom komentar. Sebutkan 3 kelebihan yang menjadi versi terbaik dirimu. Kenapa ya kita bahas tentang kelebihan? Nah, kelebihan ini nanti yang akan menjadi keyakinan diri kita untuk bisa berinteraksi langsung dengan orang, untuk bisa berinteraksi dengan pekerjaan gitu ya, yang bisa berinteraksi dengan keputusan gitu. Karena dalam setiap hal, ketika kita bekerja, ketika kita bertemu dengan orang, itu pasti ada hal-hal yang meyakinkan diri kita saat berinteraksi gitu ya, saat ngomong sama orang. Nah, kebayang kalau misalnya kita belum paham banget tentang diri kita nih.
Nah, diawalinya biasanya dari 3 kelebihan yang kita punya. Ketika kita udah yakin sama kelebihan yang kita punya, gitu ya. Nah, kita akan yakin juga untuk bisa memunculkan potensi yang kita punya, gitu. Oke, di sini sudah ada yang menulis 3 kelebihan apa saja nih? On time, cekatan, dan disiplin dari Mbak Herliana. Oke, good. Berarti ini kebayang ya orangnya Mbak Herliana itu disiplin gitu ya, kayaknya organize semuanya tuh harus tertata gitu ya, harus jelas. Oke, terus ada Mas Nasrullah, 3 kelebihan sabar, on time, cermat. Oke, good. Ini berarti teliti ya untuk segala sesuatunya itu harus dilihat, kemudian segala sesuatunya harus di-prepare gitu ya. Kemudian dari Mbak Fauziah, tekun, suka belajar hal baru dan sabar. Oke, sip. Ini adalah beberapa sifat yang akan kita banyak gunakan ketika kita akan masuk dunia kerja ya. Itu suka belajar hal baru itu adalah satu semangat yang bagus untuk kita bisa memulai hal baru dan adaptasinya juga akan lebih mudah. Oke, lanjut dari Mbak Luul. Kalau sabarnya menurut mood itu gimana kan? Oke, itu biasanya nanti kaitannya sama ini ya, sama apa sih yang lagi dipikirin, apa sih yang lagi berat banget gitu ya. Oke, cara mengenal kelebihan. Oke. Sambil ya, teman-teman boleh sambil menulis 3 kelebihannya ya, sambil saya jelaskan. Nah, ini kelebihan ini kenapa penting gitu ya? Karena ini nanti akan banyak kita gunakan untuk interaksi sosial. Kebayang kalau misalnya kita pun nggak yakin sama kelebihan kita, ketemu sama orang baru pun kita takut gitu ya. Ketemu sama orang baru pun kita sudah banyak overthinkingnya gitu ya. Misalnya, orang ini lebih bagus nih dari aku, orang ini lebih keren nih. Nanti aku gimana ya? Nanti dinilainya jelek apa gimana? Nah, dengan adanya kelebihan ini kita jadi bisa lebih yakin sama diri kita gitu. Oke, masih ada yang mau tulis lagi di kolom komentar? Masih kita lanjut lagi? Oke, percaya diri, kompeten, dan humble dari Melinda. Oke, good. Ini menggambarkan banget karakternya Mbak ya, yang tadi dengan keyakinan dirinya, motivasi yang tinggi. Ini saya mulai merencanakan plan-plan saya ke depan gitu ya, dan itu semuanya tercapai gitu ya. Ini keren banget loh. Jadi kita ada yang namanya Law of Attraction, LOA gitu ya. Kalau teman-teman tahu nih, dengan adanya kita melakukan, menulis melakukan, kemudian melisankan, itu akan ditanam dalam bawah sadar kita sehingga dalam otak kita itu menjalankan dalam proses action dan buktinya nyata banget gitu. Nah, teman-teman tadi sudah cepat dan langsung berpikir 3 kelebihan saya tahu nih gitu ya. Nah, tapi saya akan membalikkan ini yang biasanya jadi tantangan kita semua. Yang pertama adalah sebutkan 2 kekurangan diri saya. Silahkan. Ada yang sambil ditulis di kolom komentar? Biasanya ini pertanyaan standar ya dari orang-orang HR kalau misalnya lagi interview nih. Sebutkan 3 kelebihan atau sebutkan 3 kekurangan gitu ya. Oke. Ada yang sudah menulis? Malas dan ngantukan. Oke. Ini jujur banget ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita jadi tahu ya. Berarti kalau misalnya malas dan ngantuk kan, kita harus menyiapkan diri lebih awal gitu ya. Kita jadi paham diri kita sendiri, kekurangannya apa gitu. Nah, ini kalau misalnya saya menyebutkan 3 kekurangan, ini pasti akan menjadi hal yang lumayan agak lama dipikir. Benar nggak? Ya, karena kita mungkin lupa tentang ini. Kita lupa bagaimana caranya kita bisa mengenal diri. Salah satunya adalah tentang kelemahan atau yang belum sempurna. Ini yang nanti akan kita bahas. Gimana sih caranya kita bisa menerima ini dan bagaimana caranya kita juga bisa melengkapi ini, gitu ya. Ya, ada lagi? Boleh? Boros, bosenan, insecure. Oke, dari Mbak Rosi. Kemudian ada Mas Adam, cemas, takut hal baru. Iya, Herliana, kurang teliti dan gugup. Oke. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Iya, jadi ini beberapa hal yang kita sudah cukup mengenal ternyata, tapi mungkin kurang cukup cepat nih ya, karena kita mungkin ada sisi untuk
meredam itu. Ada sisi yang nanti aja deh itu misalnya gitu, atau ada sisi yang memang tidak ingin terlihat gitu ya. Padahal ketika kita akan menjadi agen pelopor gitu ya, pembawa perubahan, kita harus bisa menerima semua sifat, termasuk kekurangan yang kita miliki. Kenapa? Karena kita akan lebih mengenal diri dan bagaimana caranya kita bisa mengevaluasi dan membuat perubahan itu, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ya. Oke, boleh next, Mbak? Oke, kita next. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mengapa perubahan dimulai dari diri, gitu ya. Di sini saya terinspirasi dari beberapa kisah. Sebetulnya di Indonesia ini akan sangat banyak kisah dari pemuda di mana mereka dengan keyakinan dirinya, dengan potensi yang sudah mereka kenal itu bisa menjadi agen perubahan, gitu ya. Agen perubahan di sini kita lihat di sini ada Mbak Salma gitu ya, coba ya. Nah, di sini ada Mbak Salma. Mbak Salma ini bukan dari keluarga yang berkebutuhan, maksudnya berkecukupan dengan beberapa hal yang tercukupi ya, misalnya dengan harta, begitu ya. Beliau tumbuh di lingkungan yang memang sangat prihatin, di mana orang tuanya bekerja sebagai pemulung, gitu ya. Tapi dengan keyakinan dan potensi yang Mbak Salma punya, dia yakin bahwa dia bisa belajar dengan tekun dan dia bisa membawa perubahan gitu pada keluarganya. Salah satunya adalah dia sukses nih masuk di teknik metalurgi dan material UI gitu ya. Dari berita yang saya baca, Mbak Salma ini ingin membantu ibunya membuat atau menciptakan mesin untuk bisa memilah sampah gitu ya. Nah, kemudian pemuda lain yang mau perubahan ini dari bidang olahraga, mungkin sudah kenal semuanya ya. Nah, dengan ketekunan, daya juang yang tinggi, kerja keras pastinya, disiplin, sehingga bisa membawa emas untuk nama baik Indonesia gitu ya. Berikutnya ini ada seorang pemuda mungkin masih belum terlalu banyak yang tahu, tapi dari berita yang saya lihat, ini sangat mudah banget loh teman-teman, masih muda banget. Mungkin kalau dilihat itu masih semester 1 kali ya, kalau dulu dia memulai membuat usaha ini. Jadi dia punya punya mimpi gitu ya, punya mimpi dia ingin membuat satu perusahaan marketing agency gitu ya, yang dimana dia semuanya itu dimulai dari usaha yang keras. Pastinya akan ketemu beberapa hambatan, mungkin dia capek gitu ya, mungkin dia uang juga habis untuk bisa memulai dan membangun perusahaan yang dia ingin buat gitu. Termasuk dia menjadi tukang las yang kini sudah bisa menjadi tim media dan marketing di kampus ternama gitu. Nah, semua itu dimulai dibangun dari mimpi. Tadi Mbak Melinda sudah menjelaskan ya bahwa mimpi itu tidak hanya sekedar sebuah kata, tapi itu adalah kata ajaib yang akan kita tanam dan akan kita yakini menjadi sesuatu yang besar yang pada akhirnya akan memimpin bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita meyakini proses berpikir kita sehingga semuanya akan tercapai, gitu ya. Nah, dari beberapa cerita teman-teman nih yang saya infokan di sini, ternyata semuanya itu bukan dari eksternal ya. Artinya eksternal itu kan punya uang yang banyak atau dari keluarga yang berkecukupan gitu ya. Tapi dari semuanya itu ada 3 hal. 3 hal ini mencakup keyakinan diri, disiplin, dan juga ketekunan. Gitu ya. Dari hal yang paling banyak persentasenya adalah ketekunan. Jadi teman-teman, ketika punya mimpi itu jangan pernah takut untuk punya goals yang tinggi gitu. Yang meleset-melesetnya mungkin tidak jauh dari sana, tapi setidaknya kita punya standar, kita punya paduan, punya patokan gitu ya, bahwa kita mau kemana nih. Nah itulah mungkin yang menjadi pelopor pemuda perubahan saat ini gitu. Oke, boleh next Mbak.
Nah, di sini, oke, di sini saya akan bahas tentang hambatan psikologis, gitu ya. Di hambatan psikologis ini mungkin teman-teman saat ini yang tadi kita bahas ada 3 kelemahan. Salah satunya mungkin ada yang insecure, ada yang takut gitu ya. Nah, rasa ragu, overthinking gitu, kemudian ada rasa keraguan gitu ya. Keraguan ini biasanya memang muncul dari adanya eh, sistem pemikiran kita yang sudah percaya dengan label negatif gitu ya. Biasanya ini dimulai dari kritik, kemudian lingkungan yang tidak suportif gitu, atau tuntutan yang memang tidak bisa atau tidak mampu kita lakukan gitu. Kemudian sensitif terhadap kritik gitu ya. Ini juga termasuk hambatan psikologis. Kenapa? Karena mungkin ketika misalnya kita sudah punya mental block, nah orang-orang yang akan memberikan feedback gitu, itu mungkin maksudnya baik ke kita. Cuman karena kita punya mental block duluan nih, jadi kita rasanya, kok dia gitu banget ya? Enggak, aku kayaknya enggak gitu deh, misalnya gitu. Nah, inilah yang akan menjadi barrier, yang akan menjadi apa ya, tameng mungkin ya, yang akan menjadi tameng sehingga kita tidak bisa menjadi hal yang lebih baik, tidak berani untuk berubah gitu ya, tidak berani untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena adanya feedback itu. Padahal nih orang yang ingin memberikan feedback tuh sebetulnya nothing tulus ya, nggak ada embel-embel masalah personal atau pribadi dengan kita. Sebetulnya mungkin dia ingin kita menjadi lebih baik. Misalnya nih kalau di tim apa ya, tim BEM gitu ya, atau misalnya kita bisa bilang di kelompok teman-teman di kampus gitu. Misalnya dari saat ada event. Nah, tim divisi bagian promosi nih ternyata ketika membuat flyer nih ada yang kurang kayaknya eye catching gitu ya. Karena kan kita mau bikin event untuk anak-anak muda, kayaknya warnanya atau fontnya misalnya gitu. Kayaknya ini kurang bagus nih gitu. Nah, ternyata dia tidak menerima itu. Mungkin dibilangnya, ih dia kok nggak ngehargain aku sih. Sebetulnya bukan bukan nggak ngehargainnya, tapi kita sama-sama ingin bikin event ini sempurna, ingin bikin event ini terbaik gitu. Jadi tidak menyentuh sisi personalnya. Nah, mungkin itu bisa dicek kembali ke teman-teman apakah ada hal yang belum selesai dengan diri kita sendiri. Apakah kita sudah cukup mengenal diri kita sendiri sehingga ketika kita berinteraksi dengan orang luar, kita sudah siap dengan segala segala feedback, segala perubahan adaptasi yang ada gitu ya. Kemudian penundaan gitu. Kalau dalam grafologi disebutnya adalah procrastination. Nah, ini mungkin teman-teman tidak sadar ya. Artinya gini, ada yang memang misalnya tugas kuliah nih ya, tugas kuliah kelompok gitu. Besok dikerjakan ya, misalnya dosen bilang gitu. Terus ada misalnya diri kita nih, nanti aja deh dikerjainnya pas deadline. Biasanya si insight-insightnya bisa lebih banyak muncul atau misalnya nunggu data dari temen deh. Misalnya dia soalnya belum ngasih data ini. Nah, itu sebetulnya kan kayak nungguin mood ya. Padahal itu adalah penundaan yang kita bikin agar si kerjaannya dikerjainnya nanti aja. Nah, ini bisa menjadi hambatan psikologis yang akan kita bawa sampai kita dewasa, termasuk nanti di pola kerja, pola secara hubungan dengan partner kerja atau hubungan dengan pasangan pun akan seperti itu, gitu. Jadi teman-teman yang dari sekarang misalnya ada sesuatu yang nanti aja deh misalnya gitu ya, atau nanti deh kalau misalnya udah mau deket, atau nanti tunggu dia ngumpulin aja, itu adalah sinyal-sinyal bahwa teman-teman itu ada kecenderungan menunda. Jadi mulai saat ini yuk kita mengenal diri kita. Kalau misalnya ada yang sinyal-sinyal kayak gitu, coba dihilangkan ya. Dengan misalnya menyicil gitu, dengan sedikit demi sedikit, meskipun uh, serial, tapi itu akan selesai. Dan hasilnya pun akan optimal gitu. Nah, kemudian perfeksionis yang ekstrim, ini termasuknya ke perilaku yang kurang baik ya, atau kita sebut maladaptif gitu. Kenapa? Karena lah bukannya perfeksionis itu bagus ya Kak. Perfeksionis itu bagus dalam hal tertentu, namun tidak ekstrim gitu ya. Kenapa? Karena yang ekstrim itu dia itu diawali dari tuntutan yang lumayan tinggi, mungkin bisa dari keluarga gitu, dari lingkungan, dan itu dia takut akan penolakan gitu ya. Sehingga dia memprepare segala sesuatunya
Dan ini yang menjadikan tim itu kurang solid ya. Nah, ketika orang itu sudah perfeksionis ekstrim, dia akan menghandling semua hal, di mana dia akan kelelahan, dan dia akan merendahkan beberapa orang dalam timnya. Itu yang akan menjadi sinyal atau hambatan psikologis yang cukup kurang baik ya untuk di tim gitu. Nah, ini hambatan psikologis yang dari semua kandidat mungkin ya yang pernah saya temui atau dari beberapa orang secara individual atau teman-teman yang pernah di usianya teman-teman nih, karena di usia teman-teman ini masa eksplorasi dan potensi gitu ya. Artinya dalam secara teori action ini kita akan menemui sebuah peran, sebuah eh, identitas atau jati diri, sehingga kalau misalnya kita terjebak di kebingungan, kita akan bingung juga dengan peran kita gitu. Jadi yang perlu kita kenali adalah kita sama-sama perlu mengenali diri kita sehingga kita tidak terjebak dengan kebingungan peran gitu. Nah, boleh next Mbak Santi. Nah, berani mengubah diri membentuk arah hidup gitu ya. Ini artinya bukan mengubah diri yang tadinya seperti apa jadi seperti apa ya. Ini maksudnya lebih ke arah positif gitu. Oke, sebentar. Ya, di sini yang pertama adalah memahami diri. Ini yang di awal ketika saya notice banget ya, kita perlu paham nih sama diri termasuk kelemahan kita atau hal-hal yang belum sempurna. Kita harus bisa memahami itu. Nah, yang pertama adalah memahami diri ini ketika kita ketemu sama hal-hal yang tidak sejalan, teman